Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Karmila, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kediri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dan berbagai media. Koneksi antar materi ini terdiri dari 3 aspek, diantaranya 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 2. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 3. Membuat keterhubungan. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Di antaranya, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Modul 2.3 ini, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri seorang pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching dengan 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. B. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, bingung dan cemas. Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bingung dalam memahami materi modul ini. Ditambah lagi, waktu itu kondisi tubuh sedang kurang sehat, jadi saya merasa kurang maksimal dalam mempelajarinya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mendalami isi modul ini. 3. Gembira. Saya merasa senang bisa praktik coaching dengan teman CGP saat ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang keempat, optimis. Saya yakin mampu mengaplikasikan coaching di sekolah. C. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dan proses belajar. Saya mampu memahami coaching dan mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat calon guru penggerak saat praktik proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. D. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dan proses belajar. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat menggali permasalahan coaching, agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. E. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Saya mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat atau observer. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. A. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai penilaian guru saja, tetapi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi di kelas saja, tetapi ada pra-observasi dan pasca observasi. B. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya kognitif saja, namun tentang karakter dan sosial emosional murid,
Sehingga tujuan coaching dan supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan pembelajaran yang berpihak pada murid. C. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan dalam supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru saja dan sebagai persyaratan penilaian kinerja kepala sekolah saja. Seharusnya, supervisi akademik dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. D. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Mensosialisasikan kepada komunitas sekolah untuk menyeragamkan persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Memberikan contoh coaching dalam supervisi akademik. Ketiga, membuat keterhubungan. A. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi kepala sekolah dan pengawas sekolah, tetapi saat itu saya belum memahami supervisi itu apa dan alurnya bagaimana. Seingat saya, saat supervisi tidak ada pra-observasi dan pasca-observasi, dan terkadang kepala sekolah atau pengawas masih memberikan solusi bukan menggali solusi dari saya. B. Penerapan di masa mendatang. Kegiatan supervisi ini digunakan dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. C. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.3 ini berkaitan dengan modul 2.1 dan modul 2.2. Keterkaitan dengan modul 2.1. Pembelajaran diferensiasi dalam konteks kurikulum merdeka adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Dalam hal ini, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Seperti halnya praktik coaching, seorang coach harus dapat memaksimalkan potensi coachee-nya agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan dengan modul 2.2, PSE adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Terdapat juga teknik stop dan mindfulness agar suasana lebih kondusif. Dalam praktek coaching harus menerapkan aspek-aspek tersebut agar tercipta kehadiran penuh, sehingga proses coaching berjalan dengan baik. D. Sumber yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Supervisi akademik oleh kepala sekolah merupakan kemampuan membina kinerja guru, meningkatkan mutu proses pembelajaran, bimbingan, media pembelajaran, penilaian, dan pengembangan keprofesian atau penelitian praktis. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.